wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asatidal kiram yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para santriwan, santriwati yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah izinkan kita semuanya untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan ayat-ayat Al-Quran tadi mampu menjernihkan pikiran kita, membersihkan hati kita dari segala bentuk hal-hal yang mengotori diri kita. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak satupun manusia di dunia ini yang dibiarkan oleh Allah. Allah pasti memberinya kenikmatan, Allah pasti memberinya keberkahan. Nah, bersanding dengan itu semua, Allah memberinya ujian. Bisa berbentuk kesulitan, musibah, ujian yang lainnya. Nah, Allah berfirman di dalam Quran surat 2 ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallaha qarib. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kalau di dalam ayat ini disebut dengan surga, maka untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki atau mendapatkan surganya Allah, tentu ada tahapan-tahapan yang dilaluinya. Ada ujian yang ringan, bisa berbentuk dengan kekurangan harta benda. Ada ujian sedang ketika kita diuji dengan sakit di fisik kita. Dan ada ujian yang berat ketika kita diuji baik finansial, fisik kita, maupun psikis kita. Di ayat yang lain, Allah sampaikan kepada kita di dalam surat 29 ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Di ayat yang kedua ini, dari surat yang ke-29 ini, Allah sampaikan kepada kita, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya diuji. Nah, apa yang kemudian menjadi hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada setiap insan manusia? Di dalam sebuah buku dituliskan ada 8 hikmah yang didapatkan oleh seseorang yang diuji oleh Allah. Dari 8 hal itu diantaranya bahwa seseorang yang kemudian diuji oleh Allah dengan kesulitan, maka itu menandakan bahwa yang bersangkutan sedang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diuji,
Ketika kita diberikan kesulitan bukan berarti Allah benci dengan kita. Allah marah dengan kita bukan, tapi itu menandakan cintanya Allah dengan kita. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bukunya beliau menuliskan agar kemudian kita bisa terlepas dari segala kesulitan, maka beliau katakan untuk setiap hal yang telah dijamin oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka kita hanya perlu untuk berhusnudon kepadanya. Maka dengan berhusnudon kepada Allah, Pak, insya Allah apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah tadi akan sampai kepada kita, yaitu Rahman dan Rahimnya Allah. Tetapi seringkali manusia itu tidak arif, tidak bijaksana dalam mensikapi setiap kesulitan yang dihadapinya. Seolah-olah dia sendiri yang menghadapinya. Padahal banyak manusia yang kemudian ia mendapati kesulitan yang sama. Maka tadi, Allah menguji kita, Allah memberikan kesulitan kepada kita, itu karena cintanya Allah kepada kita. Dan di antara yang hikmah yang lainnya, bahwa dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajat manusia. Maka tadi orang yang beriman tidak cukup mengatakan saya telah beriman kepada Allah, tetapi untuk melihat kesungguhan, melihat kekuatan iman, melihat kedewasaan seseorang itu, maka Allah menurunkan ujiannya. Maka tadi dikatakan, maka orang-orang yang diuji oleh Allah, orang-orang yang diberikan kesulitan oleh Allah, maka itu menandakan Allah cinta kepadanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Karena terbatasnya waktu, saya tidak menyampaikan seluruhnya. Nanti kalau disampaikan bisa lebih dari jam. Nah, dan ada hikmah lain yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa untuk kemudian menerima setiap kesulitan atau ujian yang Allah ujikan kepada kita. Bahwa ketika seorang itu diuji, maka itu adalah Allah ingin menempa sisi kemanusiaannya, menumbuhkan rasa empatinya. Makanya kita diuji oleh Allah, lembaga kursus Al-Quran Al-Fatih, guru-guru senior kita yang diuji oleh Allah. Ada Ustadz Imron, ada Ustadz Hudori, ada Ustadz Abdullah Wahib, yang semuanya sedang dirawat, membutuhkan perawatan, dan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Itu menandakan Allah cinta kepada guru-guru kita semuanya. Artinya apa? Ini Allah menguji. Yang kedua, Allah ingin mematangkan kedewasaan dari setiap hamba Allah yang diuji. Maka orang yang menerima ujian, dia akan semakin dewasa, akan semakin matang, akan semakin arif dalam mensikapi persoalannya. Nah, maka kultum singkat ini kemudian Allah sampaikan kepada kita, muara semuanya agar kita kemudian mampu melewati dan mendapatkan hikmah dari ujian yang kemudian Allah sampaikan kepada kita. Maka Allah sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Maka bersabarlah, mintalah pertolongan kepada Allah lewat salat yang kita jalankan, dan bersabarlah terhadap setiap apa yang kemudian Allah ujikan kepada kita. Kenapa yang diuji tidak hanya kita, para nabi dan rasul Allah pun diuji. Kenapa diuji? Karena Allah tahu bahwa manusia itu tabah, bahwa manusia itu punya kesabaran yang luar biasa, dan bahwa manusia itu mampu menjalani setiap persoalan yang dihadapinya dengan keridhaan dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita semuanya yang ahli Quran ini selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan keridhaan dari setiap langkah kehidupan kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sudah bisa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.